So today, Christmas is about God coming after all people. Artinya di bahasa Indonesianya, Allah datang nguber semua manusia. Gak peduli, mau ateis, mau agnostik, mau gak percaya, mau punya agama leluhur kayak apa. Who cares? But God is coming after all people. To be with all people. Dan ini pernyataan benar 100%. You know why? Anda bisa buka Instagram kalau nggak nyampe ke Dubai, nggak bisa terbang ke sana nggak ada duit. Well, Anda bisa buka Instagram. Did you see bagaimana orang di Dubai masang pohon Natal? Gedenya nggak keruan, 10 meter men. Dan nyalain lampu doang dirayain, nyalain lampu. Itu PLN-nya berapa tuh kalian narik tuh? 2000 volt. Di New York, di depan Rockefeller Center, di Times Square, nyalain lampu gede-gede itu pohon. You see, di Italia, di Milan, Firenze, di Rome, semua dok. How many billions of rupiah habis? And there is no hope in light. There is hope. Hanya di bintang fajar Yesus Kristus, bintang timur kita. Matius 4 ayat 13 sampai 17. Awal daripada Natal. Saya mau tambahin, Cianto sama Eli melakukan drama Natal. Siapa yang diberkati drama Natal Desember 17 itu? Bagaimana membuat cerita tentang anak terhilang dan kakak sulung yang juga terhilang. 2 anak terhilang. Oke, Anda mau tahu konklusinya daripada firman itu? Nggak dikasih sama Yesus lah konklusinya. You need to find out yourself. Konklusinya adalah 2 putranya nggak cinta bapaknya sama sekali. Mereka cuma minta warisannya toh. Majority di Natal seperti ini yang Tuhan cari adalah Kristen tipe anak terhilang. Sebetulnya prodigal artinya bukan terhilang. Prodigal artinya pemboros. 2 anak pemboros, kakak adik dua-duanya pemboros. Yang diborosin siapa? Bapaknya. Dan banyak kalian datang ke Tuhan. Bahkan Natal ini is bad for you. Nggak menyenangkan bagi kalian. Kenapa? Because you don't have enough money. Kalian nggak punya cukup uang sama sekali. Untuk bisa dihambur-hamburkan kepada keluarga-keluarga yang belum kenal Tuhan. Untuk tunjukkan ke keluarga-keluarga yang belum kenal Tuhan, yang ekonominya belum bagus. Tuh kan kalau jadi ikut Tuhan Yesus jadi kaya begini, nggak ada. Hati-hati ya, kalau kamu sampai ngomong seperti itu sama orang. Bukti kalau kamu anak prodigal. Kamu cuma datang ke Tuhan because you can be rich. Adiknya pulang, kakaknya berkata, yang benar aja dong, gua taat mati-matian kerja buat bapak loh. Upah aja gak dikasih. Gak pernah dirayain ulang tahun, kambing aja gak dipakai, kambing gulingnya gak dapat. Masa dia dapat wagyu? You know what it means fatten calf? Kalau bahasa Indonesianya sapi tambun. Tambun itu artinya fattening calf. Sapi bayi yang digemukin supaya empuk dagingnya. Makanya dia marah sekali. Kita yang kerja keras gak dikasih apa-apa. Jadi harta itu menjadi keributan di dalam keluarga bapak itu. So sebetulnya buku itu gak cocok. Saya tak tahu kenapa Yesus kasih nama Prodigal Son. Mestinya buku itu berjudul Hati Bapa Surgawi. Bagaimanapun juga 2 anak pemboros itu. Yang satu rajin kayak orang di gereja, rajin pelayanan. Tapi hatinya juga cari harta. Yang satu masa bodoh sama pelayanan, gak usah tahu. Mau foya-foya di dunia. Mau menghambur-hamburkan apa yang ada di dunia. Paling enggak belak-belakan yang bungsung, enggak pakai topeng tuh. Emang enggak cinta Tuhan, belak-belakan. Dan dua-duanya berkata, saya enggak butuh kamu kok, Dad. I just need your money. Hati-hati loh. Kalau Anda udah lahir baru dan masih punya hati seperti itu karena tidak pernah mati daging sangkal diri. And kamu enggak bisa mati daging sangkal diri kalau kamu tidak pernah memberikan waktu buat Tuhan, memberikan space for God, memberikan tempat buat Tuhan, just to be with Him. SS sebetulnya satu-satunya cara untuk kau sangkal diri pikul salib di tengah kesibukan
cari uangnya kamu, di tengah kesibukan, urusan rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin dapur. If you don't give time, you don't die. Die to self artinya Allah yang ngatur hidupku, bukan aku lagi. Surrender dan percaya pada Tuhan itu satu kata yang artinya sama. Mati daging, sangkal diri pikul salib. Let God be God. Let go dari apa yang kau kontrol. And let God be your supplier. Dan tanpa kamu menginjakan space buat Tuhan, kamu belum rohani. Kamu Kristen punya pengalaman 20 tahun yang lalu dengan Tuhan, tapi enggak lagi. Everything just a memory. Hope, kenapa sih ada Christmas? Hope in the most darkest hour of the world is the coming of the Savior. Pengharapan di masa, di jam yang paling gelap di dunia, hancur. Mesti nonton film-film Perang Dunia Kedua tuh. Untuk tahu zamannya Churchill, zamannya Jenderal Rommel, zamannya Hitler. You should see bagaimana kondisi Eropa saat itu. Ngeri filmnya. Dalam kondisi seperti itu ada pengharapan. Kita baca sama-sama Matius 4 ayat 13 sampai 17. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kemarin saya sengaja minta Malcolm berkata, tiap kali awali dengan firman dan terus tekankan bahwa berita yang datang tentang kelahiran juru selamat dunia dari malaikat. It's not skenario manusia, 100% surga yang bikin skenario. Semua urusan surga untuk membereskan masalah di dunia. Gak ada masalah di dunia dibereskan sama orang dunia. Orang sakit gak bisa nolong orang sakit. Orang buta gak bisa nolong orang buta. Butuh terang di atas segala terang untuk menerangi orang-orang yang buta. You know, Injil itu bagus sekali. I pray selama liburan Natal ini, kamu betul-betul kasih waktu, kasih ruangan buat Tuhan Yesus. Karena tujuan liburan ini untuk merayakan Dia. Bukan liburan lupa Tuhan, lupa Alkitab. Bahkan liburan pergi gak usah buka Alkitab, bisa rest dulu. That's wrong. Kamu bisa mati dalam perjalanan di dalam liburan loh. Bisnis bisa hancur di tengah-tengah liburan ini loh. Ekonomi bisa hancur mendadak loh. Tapi kalau engkau hidup membawa pengharapan ini kemana-mana. Karena tidak ada pengharapan tanpa iman dalam Yesus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. So apakah iman dan pengharapan itu satu dan sama? Sama. Faith and hope itu kembar siam. Kemanapun kau pergi, kamu gak bisa lepas dari faith. And kamu gak bisa lepas dari sikap full of hope. That's the attitude dari anak-anak Tuhan. Katakan sama-sama ayat 15. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya? Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah yang seberang, Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Lihat itu berapa area hitam semua tuh. Oke. Ayat 16 katakan sama-sama. Kenapa hitam? Ayat 16 menjelaskan. 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kalau Anda belajar 12 suku Israel nama-namanya dari kalender Ibrani, Zebulon adalah lambang pengusaha. Makanya setiap perjalanan untuk kegerakan daripada Allah untuk membuat orang Israel maju dan mengangkat tabernakelnya diberesin semua. Suku yang depan suku puji-pujian Yahuda kemudian Zebulon yang membawa uang. Zebulon, Naftali mereka yang kontrol ekonomi. Tetapi saat itu hidup mereka dalam kegelapan. Telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kegelapan, kematian, kalau bahasa Inggrisnya, though I walk in the valley of the shadow of death.
Christmas tidak pernah dimulai dengan ketawa-tawa, makan makanan mahal dan minum anggur. Christmas dimulai dengan kegelapan, bahkan kekelaman sampai kayak mati semuanya. Ekonomi mati, politik mati, kesejahteraan mati, perkawinan mati, keluarga hancur semua. Hancur di situ terang dan pengharapan datang. So jangan bikin Christmas seperti mall. Kalau sampai kita masih ada pohon Natal di bawah, karena yang kita undang kemarin nggak semuanya anak Tuhan. Banyak yang masih orang yang masih baru pulang dari mall, baru belanja, baru bungkus kado. So mereka senang kayaknya, oh ada yang sama, ada common ground kita di sini. But that's not Christmas. Anda bisa cari, bongkar itu di Alkitab kalian 66 buku, nggak ada pohon terang. Betul nggak Bapak Pendeta? Ada 2 pendeta di sini. Cek saya punya doktrin, you know. Gak ada. It's dark. Seperti ini kegelapan. So Christmas itu is a good news. Kalau bahasa Inggrisnya malaikatnya berkata di Lukas 1, di Lukas 2, a glad tiding, kami membawa kabar kesukaan. So Christmas is good news. Bagi orang yang susah, yang udah mau mati ekonominya, toko bangkrut, ekonomi bangkrut, perkawinan kering kerontang. That's a good news. Ada pengharapan. Isinya apa? I think there's one scripture yang hilang sama Simpson ini. Okay? Firman-Nya berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. That's the good news. Saya yakin kamu gak ngerti loh pesan Tuhan. Saya mau tanya sama kalian semuanya. Khotbahnya Yesus berapa jam? Waktu Yesus di bumi dia khotbah berapa jam? Kita tanya pendetanya dulu. Kalau kamu kan baca Alkitabnya kan kalau kepingin. Kalau udah tebel debunya baru mau dibuka. Berapa jam dia kalau khotbah? Dia khotbah 24 jam. His lifestyle? No, but he spoke. Dia ngomong. Khotbahnya dia cuman bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Titik. Buka Lukas 4 ayat 42. Lukas 4 ayat 42. Saya suka ayat ini. Ada nggak ayat 42? 42 sampai 44. Oke, buka Alkitab ya setahun sekali boleh kan? Ini menyindir dengan langsung. Boleh buka Alkitab setahun sekali? Buka buku kalian. Oke, 2, 3. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Ngomong sama kiri kanannya, Yesus suka tempat sunyi. Dia gak suka beach club. Dia gak suka tempat rame-rame. Tetapi orang banyak mencari dia. Kalau di tempat sunyi dan populer itu beda ya. Tapi kalau di tempat sunyi terisolasi karena depresi itu beda jauh saudara. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi, katakan sama-sama. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. So, saya mau tanya pada kalian semuanya. Yesus khotbahnya apa? Apa yang dia mesti sampaikan di kota-kota lain? Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. So Yesus itu purposeful apa tidak? Pribadi yang punya tujuan, punya maksud. Tiap hari gak bingung mesti ngapain. Kalau jemaat GGA masih bingung, gue mesti ngapain di GGA? Kalau Yesus jelas gak ngapain? Kenapa dia mesti lahir di tempat miskin di antara hewan? Karena manusia terlalu sibuk bikin bisnis, cari duit sama orang bisa gesek kredit card. Sampai juru selamat dunia pun tidak dikasih kamar karena dia tidak bayar apa-apa. Padahal Yusuf Maria orang kaya loh. Kalau nggak kaya ngapain dia bayar teks? Ngapain dia bayar sensus? Dia datang untuk pertemuan dia bayar sensus. Orang daftar sensus karena mau dipajak. Anda mesti tahu backgroundnya Yusuf sama Maria. They are not poor people, they are rich people. Dan di Yohanes 14 ayat 1 di tengah-tengah kegelapan semua itu.
Kalau Anda ikutin firman Allah dari Yohanes 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anda masuk kepada masa-masa waktu terakhirnya Yesus di bumi. Sebelum dia memberikan tubuhnya, hidupnya untuk dianiaya, untuk menderita dan mati di kayu salib. Tidak ada satu orang Kristen ikut Tuhan yang bisa bebas dari penderitaan. You begin with suffering. Kamu mulai dengan penderitaan. Dan dalam perjalananmu ketemu Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pengharapan dan masa depanmu. Hidupmu akan dilepaskan dari kesuraman yang satu. Kemudian kamu akan masuk lagi kepada kekelaman yang kedua. Karena dari glory ke glory kita akan mengenal Tuhan. Glory ke glory artinya proses, tidak instan. Tidak ada mujizat cuma satu kali. Mujizat akan berlangsung berkali-kali sepanjang hidupmu sampai Yesus datang. Dan di mana ada mujizat itu artinya intervensi kerajaan surga dalam kehidupan kamu. Makanya dia mesti beritakan kerajaan Allah sudah dekat. So pesan Yesus sebelum dia ditangkap dan dijual, dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yohanes 14 ayat 1, katakan sama-sama. Setelah dia cuci kakinya Yudas, and Yudas kabur. Orang murid yang lain 11 berpikir karena dia bendahara dia mau beli roti lagi. Enggak taunya dia bawa pesan kepada ahli Taurat, tentara Romawi. Kalau kamu ketemu orang yang kucium di Taman Getsemani, itu orangnya tangkap. Dan untuk itu dia dibayar 30 keping perak. And Yesus tahu semua itu akan terjadi pada dia. Lihat nasihatnya kepada murid-murid yang ditinggal. Orang yang mau dikhianati, mau dibunuh, mau ditusuk hatinya, mau disakiti habis. Lihat nasihatnya kepada teman-temannya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di tengah-tengah kalian mengalami disaster, kekelaman, hidup rasanya kayak orang mau mati. Siapa yang pernah mengalami tekanan hidup dan langsung keluar kata-kata, duh rasanya gue mati aja deh. Angkat tangannya, siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Aku mending mati aja deh, gue pengen mati aja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang mengalami ini sesudah kamu lahir baru? Angkat tangan, sesudah lahir baru. Good, you normal. Siapa yang mengalami ini sebelum lahir baru? Apostle dua-duanya. Saya mau bunuh diri berkali-kali pakai pisau. Setelah lahir baru, setelah berbahasa roh, setelah melayani, setelah dibaptis Islam, kepingin mati rasanya putus asa total, pakai obat tidur, pakai segala macam. Kamu pernah ngalami setelah bertobat dan lahir baru? Angkat tangan tinggi-tinggi. Welcome, you are in the kingdom. Memang kamu akan ngalami itu. Kalau tidak ngalami kamu bukan manusia. Karena tidak ada orang mengenal Tuhan instan. Dari glory ke glory, dari iman ke iman kamu bertumbuh mengenal Tuhan. Berarti iman satu lulus, masuk ke iman kedua. Dan tidak ada naik kelas tanpa ujian. The test will come. Kenapa tesnya akan datang? Tidak ada jalan lain. Pencobaan bukan dari Tuhan ya, tes dari Tuhan. Ujian pasti datang untuk menguji imanmu. Ada di dalam kekuatanmu, di dalam orang tuamu, di dalam hartamu, atau di dalam Tuhan. Tidak akan teruji kalau kamu tidak ada ujian yang kamu alami. Ujiannya seberapa Apostle? Cukup membuat kamu dengar Tuhan berkata, fear not, jangan takut. Kalau butuh Tuhan ngomong fear not, I tell you man, itu kelas disaster, kelas yang berat. Jangan kagum sama orang Kristen penampilannya keren, mahal. Saya didandanin hari ini kado Natal semua nih. Saya bersyukur saya tidak perlu ke mall, tapi mall datang ke pintu saya. I thank God for that. Tapi hidup saya bukan penampilan baju ini, hidup saya ada di hati saya. That you don't even know if you don't ask. Kamu gak akan tahu kalau kamu gak pernah tanya. Sayangnya pendeta orang terakhir. Bukan orang terakhir ya. Memang gak pernah ditanya apa kabar, bagaimana perasaanmu Apostle Indri, are you happy? Gak pernah ditanya loh. Bagaimanapun juga oleh manusia Kristen kedagingan. Yang naik mimbar tuh hebat, kuat. Anti serangan, ampuh diserang pun. Tabah terus dan menang terus. Nah ada tuh pendeta kayak begitu. Normalnya pendeta akan jatuh bangun.
Karena tidak ada pendeta punya pengalaman lulus pelayanan. Lulus sekolah Alkitab beda loh. Itu cuma masukin informasi kok. Tapi lulus pelayanan tidak pernah. Persis seperti suami laki-laki jatuh cinta sama perempuan, kawin. Tidak ada suami akan sukses. Karena tidak ada universitas persuamian. Tidak ada universitas peristrian. Pertama kali kamu jadi suami, baru tahu. Antara cinta, eros, sexual desire, membanggakan, mengeluh-ngeluhkan cantiknya istrinya, gantengnya suami. Life doesn't happen to be adoring each other's face, man. Hidup ini bukan mengagumi wajah. Dan anak muncul, memang baby mungil, tapi do you know is a human being? Dan tidak ada sekolah pembapaan yang bisa ngomong kayak gitu cuma Paulus loh di kitab pada jemaat Korintus. Banyak guru, sedikit bapak. Berarti Paulus ngerti pembapaan loh. Yang gereja gagal membapai. Peter Kasiro ngomong, kenapa buku EHS ada? Because banyak orang perempuan maupun laki yang ada panggilan Tuhan. Mereka semua kepingin jadi bapak ibu rohani. Tapi mereka sendiri emosinya sakit jiwa. Bagaimana bisa membapai, mengibukan? If you still masih ada problem sama inner child, masih ada problem karena masa kecil kamu, tidak ada orang tua lagi. Nggak tahu digedein bapak itu kayak apa. Masih minta dikelonin. That's how they do. Mau perkawinan mau hancur? Remain like a child. Dan pasangan bukan setengah mati. Jatuh cinta dan memimpin keluarga dengan orang yang masih mau dinina boboin. And the only one who can raise you up, hanya the hope of Christmas. Di luar Yesus tidak bisa. Makanya dia harus lahir sebagai baby. Dia harus ngalami 9 bulan di rahim. Manusia itu kayak apa? Di surga gak ada dosa. Di surga gak ada kehamilan. Adanya penciptaan. So dia mesti ngalami ini. Dan dia mesti lahir sebagai manusia gara-gara firmannya dia sendiri. Begitu Adam jatuh dalam dosa, langsung kutuknya apa? Perempuan kau akan birahi pada laki-laki. Dan kamu akan diselamatkan melalui sakit bersalin. Itu keselamatan untuk kalian tidak meninggalkan Tuhan loh. Yesus gak pernah, karena dia khotbah begitu, dia ngomong, iya waktu dia datang ke bumi sebagai manusia, dia mesti lewatin sendiri. Karena dia firman menjadi manusia. Dan orang Farisi menganggap dia akan turun. Seorang raja pakai kuda turun langsung dari langit. Langsung memerintah bumi. Dengan kekuasaan di bahunya dia. Sampai hari ini masih dibikin kayak begitu sama Tuhan. Supaya kita bisa melihat matanya. Yesus itu adalah juru selamat kita. Mulai dari baby. Bertumbuh besar 30 tahun disembunyikan. Pada usia 30 tahun tepat. Dalam usia penuh dia sah menjadi rabi. Guru. Yang lulus semua dengan summa cum laude. Bagaimana menjadi label rabi harus 30 tahun ke atas. Hafal kitab Taurat. Bagaimana dia hafal? Dia gulungan kitab Taurat itu. Dan dia dibaptis selam langsung Allah Bapa berkata. Karena dia hidupin 30 tahun tanpa terkenal. Hidupi Taurat menjadi manusia. Makanya dia berkata di Yohanes 5. Aku tidak datang untuk membatalkan kitab Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Langsung surga kebuka, guruh gempita keluar. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Satu hamba Tuhan terkenal namanya John Bevere berkata, kok bisa terkenal gak ngapa-ngapain? Laut Merah aja belum pernah dibelah sama dia. Sungai Yordan gak pernah dibelah sama dia. Khotbah gak pernah, nengking setan gak pernah. Kok langsung dipromosi anak paling berkenan? Bukan dari apa yang kau lakukan kamu berkenan pada Tuhan. Bagaimana kau hidupi setiap hari dengan Tuhan. Yang menentukan surga apa neraka. Not what I do. My preaching tidak bawa saya ke surga. Karena saya bisa khotbah. Tapi saya bisa hidup yang lain di belakang mimbar. Karena emosi tidak sehat. Yang Tuhan lihat. Yang orang tidak lihat. Makanya jangan jadi penggemar khotbah di sosmed. You need to get to know the people. Siapa yang memuridkan kamu? So, selama kegelapan itu yang diajarkan
oleh Yesus, yang diajarkan oleh Nabi Yesaya, fokuskan matamu pada Yesus. Focus your eyes on Jesus. Kembali ke slide-nya please. Dan satu orang yang saya belajar luar biasa, Anda kalau mau kuat imannya, baca buku jenderal-jenderal iman yang udah lama. Robert Liardon menulis buku The Generals of God, beli bukunya itu. Supaya rohanimu bukan rohani kampanye hedon. Yang penuh dengan kemewahan material dunia, tapi gak ada kualitas iman sama sekali. Seorang misionari bernama Lilias Trotter, lahir 1853, mati tahun 1928. Lilias Trotter, keluarin fotonya. Lilias Trotter, seorang misionari, ini anak orang kaya raya di London. Pelukis artis yang luar biasa. Saya senang dengan satu penginjil mami dari 6 anak laki-laki. Besarin sendiri tanpa ART, tanpa suster. Kalau orang Indonesia ekonomi pas-pasan harus punya suster. Kalau enggak kepegang anaknya. Tetapi Ruth Chow Simon yang saya ikutin. Asian, Taiwanese, American. Kawin sama guru sekolah, Mr. Troy Simons, punya 6 anak laki-laki, digedein sendiri semua. Tanpa ART sama sekali. Anda bisa link langsung nanti setelah ibadah, buka dia punya link. How she raised 6 anak laki-laki. And all of them serving the Lord. Sampai yang 10 tahun. Bisnisnya dia artis. So semua bukunya dia, penuh lukisannya dia. Dan siapa yang promosi, siapa yang packing, siapa yang bawa itu semua ke gudang-gudang, siapa yang shipping itu semuanya ke 6 anak-anaknya dan suaminya. Dan dia khotbah dengan follower sampai jutaan. Siapa bilang kalau kamu melayani Tuhan kamu akan melarat? Siapa bilang? Dia seorang artis yang sangat kaya, sakit jantung. Dia tinggalkan kehidupan mewahnya di Inggris, dia tinggalkan dari keluarga Injili, dia tinggalkan hobi paintingnya dia, pergi ke Aljazair menjadi misionarinya Tuhan. Tidak pernah sekolah misionari, tidak pernah sekolah Alkitab sama sekali. Tapi karena hatinya terpanggil, dia mau lihat berita keselamatan yang dia terima. Harus diterima oleh orang-orang Aljazair itu bangsa Arab. Tidak berbahasa Inggris, perempuan sendirian loh. Dan dia pergi meninggalkan semua-semuanya. Di tengah kenyamanan ekonomi dan ketenaran karena dia artis terkenal. Untuk melihat orang-orang Arab di Aljazair, di padang gurun Aljazair. Mendengar Injil, kabar baik. Dia menghasilkan 40 pusat misionari di Aljazair. Dia kerja sama Emil Carmichael, menjadi teman-teman misionarinya dia semuanya. Di tengah-tengah pergumulan panasnya padang gurun Sahara, dia sakit jantung sambil menginjil. Dia belajar yang namanya journaling, dia belajar yang namanya day by day bersama Tuhan. Semua kesaksiannya dia dari buku jurnalnya dia yang masih ditinggal. Bukan orang miskin. Katanya kalau menjadi hamba Tuhan mesti orang melarat. Cocok jadi hamba Tuhan? No. Karena panggilan itu suatu privilege. Suatu kehormatan. Bukan kerjaan sampingan bagi orang yang gagal ekonomi. No. Di tengah-tengah dia tulis terjemahan Alkitab ke bahasa Arab. Kitab Lukas dan Yohanes. Dan dia menghasilkan penginjil-penginjil sampai matinya dia. Saya mau kasih tahu pada kalian. Christmas bukan untuk tempat foya-foya. Bukan untuk restoran. Christmas bukan untuk ballroom pakai champagne, pakai lampu. Christmas cocoknya ke padang gurun Sahara yang tidak ada lampu. You need to download kehidupan daripada Lilias Trotter. Challenge the world meaning, what is the meaning of success? Mundur ke slide betul sebelumnya. And dia menulis ini. Believe in the darkness what you have seen in the light. You know what Christianity is? No, sebelumnya. Ini sesudahnya. Believe in the darkness. Kamu
Kamu kalau di tempat yang gak ada harapan, gak ada uang, gak ada apa-apa. Kamu tidak diberkati karena duduk di ibadah, gedung ibadah. Kamu diberkati when you have nothing to hold on, but Jesus to hold on. Kalian mau tahu teman yang setia sama kamu? Bukan teman yang kaya hartanya. Mereka mesti melalui lembah kekelaman. Dan tahu artinya, gak punya apa-apa, but God. Kalau tidak seperti itu, nggak ada pengalaman seperti itu yang seperti saya alami di tengah-tengah semua kemewahan yang dibangun, saya dibikin seperti itu. Kalau nggak bisa punya pengalaman seperti ini, you don't have testimony. Kamu nggak punya kesaksian bahwa Yesus itu datang ke bumi untuk kamu. Cari teman yang tahu artinya mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan Tuhan kasih kamu perusahaan, kasih kamu kerjaan. Itu nggak butuh Tuhan dong untuk bikin PT dong. Butuh logika. Butuh modal. Dan modal pertama adalah dirimu sendiri sebelum ada uang. Kalau kamunya nggak kejual, bagaimana kamu jual apapun? Lilias Trotter mengatakan, di tengah-tengah kekelaman, karena Christmas tidak terjadi di tengah pesta, di tengah kegelapan. Zebulon, Naftali semua dalam kegelapan, di tengah maut. Believe in darkness what you have seen in the light. Apa yang kamu pernah lihat di tengah-tengah terang. Oh bisa ini, oh ada Tuhan menyediakan ini. Tuhan menyediakan, oke. Tuhan bawa kamu ke tempat yang gelap. Supaya kamu bisa lihat gak apa yang kamu lihat di terang itu. Baru itu Kristen itu. Yang kekristenan seseorang tidak untuk dibanggakan orang itu. Untuk kamu belajar yang kamu alami. And Lilias Trotter menulis seperti ini. How do we bring things to a focus in the world of optics? Bagaimana kita membawa hal-hal menjadi fokus di dunia yang optik? Not by looking at the things to be dropped. Jangan dengan melihat hal-hal yang bisa dijatuhkan. But by looking at the one point. Tapi dengan melihat kepada satu titik that is to be brought out. Lihat ke titik yang akan keluar. Seperti Petrus berkata kepada Paulus. Paulus tulis surat tentang Petrus. Kita lihat kepada yang gak kelihatan akan ada titik terang di situ. Gak bisa hidup itu selalu, oh ada nasi, oh ada beras, oh ada uang sekolah buat anak-anak sekolah. Apa cukup? Kayak gitu kamu gak butuh Tuhan. You cannot grow imannya dengan orang Kristen seperti itu. And Lilias Trotter berkata, turn full your soul's vision to Jesus. Berbalikan, arahkan penuh visi jiwamu kepada Yesus. Lihat pada dia. Look and look at him. Yang kalian mungkin ekonominya lagi buruk, penyakit nggak tambah baik, kondisi menurun semuanya. Lilias mengajarkan di Aljazair di padang gurun Sahara sendirian perempuan. Yang dia lihat cuman Yesus. Yang dia perhatikan cuman Yesus. Yang dia perhatikan apa yang akan keluar bukan yang kenyataannya ada. And a strange dimness will come over all that is apart from him. Dan keredupan yang aneh akan datang atas semuanya terlepas dari dia. Dan suatu penulis lagu namanya Helen, I forgot the name of the family. Dia yang menulis buku berdasarkan baca tulisannya si Lilias Trotter. Kalian bisa baca gak itu? Tipis sekali tulisannya. Can you read it? Can? And dari perkataannya Lilias ini keluar lagu. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful grace. Face and the things of the earth will grow strangely dim. Dia yang tulis ini. So Yesus datang buat semua orang. Efesus 2, Korintus, Titus, Paulus berkata, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dan jalan itu adalah Jesus.
Demikian kamu bukan lagi orang asing, next PowerPoint please. Dan bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. So kalau kamu ngumpul kayak gini gak boleh datang hanya untuk setor muka. Dan minta kertas anggota. Kamu datang kemari karena kamu keluarga Allah. Your family. In every family ada problem. In every family ada clash. In every family ada beda pendapat. In every family ada cerai, ada marah. That is normal. Kalau gereja nggak ada begitunya, bukan gereja. You know why the church is split? Tahu kenapa gereja pecah? Karena nggak tahu bagaimana hidup dalam keluarga Allah. Waktu clash terjadi, bukannya Allahnya yang keluar, Yesusnya yang dicari, lari ke Tuhan untuk mendapat perlindungan kayak anak kecil kakak adik berantem larinya ke papi yang bela. Ini malah, gue gak mau ketemu kamu lagi. Ternyata anak bungsu semua kebanyakan. Dan gereja dipimpin sama anak sulung. Agamawi semua, paling benar, paling berhasil, paling diberkati Tuhan. What is this man? Gak heran dong kalau gereja pecah dong. Siapa dulu yang pimpin? Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Gak ada, visitor itu gak ada. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Seperti apa? Kalau kamu mau jadi bukan orang asing dan pendatang. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kamu kalau manggil-manggil saya apostol. Bahkan disingkat ape. Do you know what you're calling me? Kamu manggil kantor saya loh. Kamu manggil pelayanan urapan Allah di saya loh. Itu bahasa Indonesianya rasul. And do you know what rasul does? Beda sama gembala. Rasul itu pendiri daripada keluarga Allah. Rasul itu pendiri gerejanya Tuhan. Bukan pendeta. 5 jabatan ini kalau buat di dunia, diterima di dunia, mesti ada ordinasi pendeta. Tapi di kerajaan Allah gak ada kependetaan. It's a calling. Ini panggilan. Gak ada, orang tua pun gak mikir anak yang dia lahirkan ada panggilan itu. Gak tahu sama sekali. Jangan pikir karena orang tua gede nyusuin ngerti semua masa depan anaknya. Saya kalau mami saya gak bikin nasar ngasih saya ke Tuhan, aku udah diabortus loh. Bukti bahwa orang tua gak ngerti apa-apa dengan apa yang dikandungnya dia. Satu hal mengandung, satu hal tahu gak panggilan Tuhan bagi anakmu apa. Supaya anak bukan jadi beban, tetapi menjadi bejana, menjadi harta yang perlu dirawat khusus supaya panggilan Tuhan dipenuhi. That's how to raise up a child in the way they should go. Di dalam dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Gak bisa hidup Kristen tanpa Yesus menjadi fondasinya, gak bisa. Itu bukan Kristen. Kalau bank account kamu fondasimu itu bukan Kristen, makanya kamu stres. Karena dunia itu penipu. Ekonomi itu nipu. Yesus tidak nipu. Haleluya. Dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Kristus. Rapi tersusun bangunannya. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam dia. Di dalam dia kamu juga turut dibangun. Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Seorang Kristen itu apa? Kediamannya Allah. Makanya pertanyaannya, do you have a room for Jesus? Bukankah kita bait Allah tempat Allah berdiam? Kenapa gak ada kamar buat Tuhan? Kenapa gak dikasih 2 menit aja sama dia untuk kamu diam? Kenapa gak 3 jam kamu diam per hari? 24 jam per hari 10 milik Tuhan. Perpuluhan bukan duit aja loh. Termasuk waktu kita loh. Kalau 2,4 jam kita mesti kasih ke Tuhan. Dan 2,4 jam kamu bagi 16 jam. Karena 16 jam kamu melek, 8 jam kamu tidur. Berapa menit per hari kamu mestinya persembahkan pada Tuhan. Kalau tidak kamu merampok Tuhan dari memberkati kamu. You know why you're poor? Rohani miskin, ekonomi miskin, hubungan dengan keluarga miskin. Because you never give God a chance to bless you. Masa 2 menit menjadi argumen antara pendeta sama jemaatnya. Ridiculous. 2,4 jam milik Tuhan per hari.
Is there a room for God? Kau bangun gak sih bait Allah buat Tuhan? So Yesus datang untuk semua orang, untuk supaya menjadi keluarga Allah. Titus pun berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Berapa manusia perlu mendengar Christmas? Berapa manusia? Oh, so saya mau tanya, salah nggak kalau Christmas cuma diberitakan di gedung-gedung yang lambangnya salib? Salah nggak kalau berita Christmas hanya dibagikan di gedung-gedung ibadah? Salah, because this is for all. Kenapa Lilia Strotter mau meninggalkan ekonomi yang mapan, keluarga yang terkenal, artis yang andal, yang hasilnya fantastik lukisannya. Kalah harus Chow Samen. Ini kayak orang udah kelasnya Effendi nih, pelukis terkenal tuh. Ditinggal semua. Because the world butuh pengharapan yang hanya ada dalam Kristus Yesus. Apa sih pelayanan full time gak full time? Kalau kamu gak pernah menangis bagi jiwa-jiwa yang susah hidupnya. Kamu mau bantu kasih duit, kasih tempat tinggal, kasih makan mau berapa lama? Hanya tergantung berapa kapasitas duitmu dong. Tapi kalau kamu kasih mereka Yesus, berita tentang Christmas, mereka akan dapat jawaban kapan saja, di mana saja, situasi apa saja. Tanpa mengandalkan manusia yang membuat orang jadi terkutuk hidupnya. Tidak pernah lihat hari baik. You need, kamu butuh memberitakan kabar baik. Pelayanan is about memberitakan kabar baik. Bukan ngurusin orang, bukan ngurusin kursi, bukan ngurusin kolektor. Kolektor butuh buat mengutus orang memberitakan kabar baik. Christmas is kabar baik. Di tempat ini kamu diajarin bagaimana punya confidence untuk memberitakan kabar baik. Di tempat ini kamu diajarin bikin khotbah gimana. Supaya pas diutus gak ngawur ngomongnya. Dan doktrinmu betul-betul di bawah fondasi, pada dasar fondasi Injil Kerajaan Surga. Itu kenapa ada local church. Tapi local church gak akan nahan kamu. Tempat ini gereja generasi apostolik. Namanya aja apostolik, tempat pengutusan. Bukan tempat ngumpulin orang susah. Tempat people to grow up and go out. Supaya amanat agung dihidupin. Kalau kamu gak hidupin amanat agung, you're sick. Saya gak yakin kamu mati ke surga loh. Karena kamu tidak menghidupi apa rancangan maksud Tuhan melahirkan kamu kembali. Tujuan daripada kelahiran baru amanat agung. Bukan jadi klub orang-orang rohani dan suci loh. Gak ada itu. So hari ini saya berdoa bahwa Tuhan, doanya Tuhan Yesus bahwa semua manusia terima keselamatan jiwa yang dia telah selesaikan di kayu salib. Dan dia kalahkan maut dengan bangkit pada hari ketiga. Kuburnya dikosongkan, kematian tidak bisa pegang nyawa Yesus. Seperti kematian gak pegang nyawa Yesus, tidak ada kebangkrutan, tidak ada ekonomi, tidak ada penyakit kanker, penyakit HIV, penyakit apapun yang bisa megang nyawamu. Sebab dia bangkit dari mati, kamu pun akan bangkit dari mati, kamu tidak tahu namanya kematian. Ada amin? That's the hope of Christmas. Petrus pun menulis, kenapa bahag-bahag Christmas itu untuk semua orang? Tuhan gak lalai kok menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kok lama sih prosesnya? Oh ya, from glory to glory, it takes time man. Gak instan, gak kuat mental kamu. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan, katakan semua orang. Semua orang berbalik dan so saya mau tanya, kamu keluar dari ibadah ini ke Yamcha, ke restoran, ngapain? Kenyangin perut, gesek kredit card 2 juta, or you are supposed to go out and berikan kabar baik. Hati-hati loh, GGA udah menjadi head on loh. Kita gak beda sama orang dunia sama sekali. Foya-foya terus, jalan-jalan, shopping-shopping, makan-makan. But you never preach the gospel. Dan Tuhan mau semua orang diselamatkan. Paulus menulis kepada jemaat Korintus, dan Kristus telah mati untuk semua orang.
supir kita, tim kita semua. Daripada dikasih makan terus 2 kali sehari for free. Kenapa gak dikasih berita kabar baik? Telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Live for Jesus, man. That's what Jesus came. Yesus datang bagi semua manusia. Dan Allah, catat ini baik-baik. Allah selalu yang datengin manusia sejak awal. Pada waktu Adam berdosa pertama kali. Perkataan pertama Allah Bapa adalah, di mana kamu? Siapa yang nyari siapa? Siapa yang cari siapa? Allah cari kita. Kenapa kamu gak mau beritakan berita bahwa Dia akan cari kamu? Kalau Dia datang kamu jangan kaget. Apa yang kamu anggap udah gak ada tujuan, gak ada pengharapan. Dialah pengharapan untuk segala isu hidup kamu. Masa ngomong gitu aja butuh STH dulu. Butuh jaminan bahwa kamu akan dapat gaji persembahan kasih. Kalau kamu gak bisa dipercaya dengan yang kecil, Tuhan gak akan kasih apapun pada kamu. Pelayanan bukan menakutkan. Pelayanan satu kehormatan. Karena keselamatan untuk semua orang. So, pertanyaan saya pada kalian semuanya. Is Christmas important for all mankind? Apakah Christmas penting bagi semua manusia? Is it? Apakah berita yang kau bikin untuk latihan khotbah penting? Untuk kamu latihan bagaimana menyampaikan berita keselamatan pada orang. Penting apa tidak? Jangan bilang ya, Yesus gak khotbah loh. Yesus khotbah. Bagaimana orang bisa mendengar ada kabar baik kalau dia gak beritakan. So, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Why did Jesus come? Untuk apa Yesus datang? Buat apa? Di Lukas 19 ayat 10, buka ayatnya, buka ayatnya. Gak ada di slide, tidak ada di slide. Adanya di slide-nya Malcolm. Di Lukas 19 ayat 10. Yesus berkata dengan jelas sekali. Sebab anak manusia, apakah waktu Yesus lahir di palungan itu dia lahir sebagai manusia apa sebagai Allah? Manusia. Sebab anak manusia datang buat apa? Why did he come? Setiap ada kata datang, you better mark it very carefully loh. Kalau mau tahu kenapa ada Natal. Natal bukan pesta makan mahal-mahal. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah kalian semua yang duduk-duduk sini udah makmur semuanya? Bukankah kalian sudah pernah diselamatkan? Dan Anda gak bisa diselamatkan dari kematian, dari dosa, kalau hidupnya Yesus tidak masuk ke kamu loh. Jadi sekarang bagaimana Yesus melanjutkan, dia ada di surga. Bagaimana dia melanjutkan berita ini disampaikan oleh kita semua bukan? Yang ada Yesus di dalam kita bukan? Dan tidak ada waktu yang paling enak kecuali liburan Natal dan Tahun Baru. Karena nggak semua orang punya uang untuk liburan ke Amerika atau ke Eropa atau ke Tokyo sekalipun tiket lagi murah. Nggak semua orang mampu. Bisa beli tiket, bisa nggak pulang loh. Bisa nggak bisa bayar ke tempat nginep hotel. Dan makanan di Jepang mahal sekali, belum tentu kamu bisa makan loh. And winter loh ini. Nggak usah ke luar negeri. Kamu bisa door to door, ketok pintu. Dan sampaikan. Yesus tuh Christmas itu buat nyari dan nyelamatin yang hilang. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang hilang? Yohanes 10 ayat 10. Kalau hilang, ini kata hilang ini, doktrinnya Malcolm memang perlu dikoreksi kemarin. Yang hilang ini karena ada pencuri. Karena Yesus gak mungkin ngilangin sesuatu yang dia berikan. Baca sama-sama Yohanes 10 ayat 10. Ini konteks daripada khotbah Tial. Katakan sama-sama. Pencuri datang hanya, gak ada kerjaan lain. Hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Gila loh ini pencuri, kelas gila ini. Dia mau masukin nyawa kamu binasa beda sama mati.
Mati, jantungmu stop. Binasa, terputus dari Allah seumur hidup. Dan tempat satu-satunya yang terputus tanpa Allah cuma satu, namanya neraka. Kamu gak beritakan, kamu akan melihat teman-teman saudara keluargamu neraka semua loh. Tantanganmu bukan bawa keluargamu ke ibadah. Tantanganmu kapan kau akan beritakan kabar baik itu. Karena firman tidak mungkin kembali sia-sia kepada Tuhan. Firman pasti melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan. Tapi tidak akan bekerja sampai kamu beritakan. Kenapa sih orang sakit mesti sembuh? Kenapa sih gak boleh mati? Itu kan apa sih? Karena belum selesai hidupnya dan belum pernah memenuhi amanat agung. Jangan mati kau. Buku perbuatanmu akan ada loh. Di surga ada 2 buku ya. Kehidupan dan perbuatan. Jangan pikir mati itu selesaikan segala-galanya. No, ngeri. Karena kamu akan duduk di kursi pengadilannya Tuhan. Aku datang. Bagaimana dia ngomong? Aku datang. Perlu gak lewat pendeta dia ngomongnya? Atau dia langsung ngomong? I come. Aku datang. Supaya mereka. Target si pencuri kan? Betul apa tidak? Mereka itu siapa? Targetnya pencuri itu bukan? Mereka yang ditargetin akan dicuri, dibunuh, dibinasakan nyawanya. Mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. So dia datang bawa hidup dan hidup berkelimpahan. So saya mau tanya, kenapa Christmas? Christmas loh, Yesus datang apa tidak? Ngapain? Memberi hidup dan apa? Bukankah dunia saat itu dalam kekelaman, kegelapan, terpuruk? Ada hidup gak waktu itu? So Christmas membawa apa? Hidup. Pada waktu hidup itu datang, hidup itu terang dunia. Dan di mana ada terang? Yohanes 1 ayat 5, terang akan menelan kegelapan. Berarti kalau gelapnya hilang, hope is in your eyes, man. Pengharapan ada di hidupmu. Pengharapan ada di hatimu. Kalau orang tanya, Ibu Indri kok kuat sekali sih? Kok gak capek-capek sih? Kok tabah sekali sih? Because I have hope. I don't have problem. Problem itu ada karena kita hidup di tengah dunia yang rusak karena setan. Karena dosa. Gak ada surga di bumi. Kita yang bawa surga ke bumi. Dengan Kristus, hadirat Allah, hidup berkelimpahan ada di kita, kita bawa kemana-mana. Kita adalah tabut Allah yang membawa hadirat Tuhan. Gak usah pakai tabernakel Musa. Gak usah pakai tabernakel Daud. Gak usah pakai tabernakel Salomo. Kita tabernakelnya. Di mana ada kita, ada Tuhan di situ. Ada pengharapan di situ. Anda mau kaya? Kasih pengharapan sama orang susah. Pasti kamu kaya. Udah gitu pengharapannya apa? Dijamin lagi. Kalau kau ikut aku, tidak akan pernah kau lepaskan. Dan tidak ada orang bisa mencuri kamu dari pegangan tanganku. Gak mungkin orang dikenalin Yesus bisa hancur. Gak mungkin. Kenapa saya berani tinggalin 7 perusahaan? Kenapa saya berani putusin hubungan saya dengan pacar saya? Why? My God, jaminan saya, lihat dong orangnya kayak apa. Kayak gini kok digandingin sama pacar yang hidupnya gak benar. Dengan uang yang sekali ada sekali gak ada. Bukankah uang itu seperti uap? Satu hari harganya 16.000 rupiah per dolar. Besok anjlok, resesi, devaluasi. Apa hidupmu? Jesus is life and light. Jangan turunin derajatnya Yesus ke uang kamu. Uang itu dibikin sama kertas dari pohon pinus. Gak ada nilai kekalnya itu. Lebih enak mulai hidup dengan Tuhan dari nol. Daripada punya warisan tapi gak tahu mau diapain itu warisan. Hanya jadi serakah dan rebutan. Manusia diciptakan untuk berada bersama dengan Tuhan. Dan dibuat untuk berelasi dengan Allah. Untuk mengenalnya dan untuk dikenal olehnya.
This is why Christmas. Kamu bikin kartu Natal sendiri, pakai ini kata-katanya. Why Christmas? Paling enggak Christmas Yesus datang, orang-orang pada kunjungin yatim piatu, rumah panti jompo. Wah, sekali dalam hidupmu sekali-kali belajarlah. Tapi Christmas is more than uang dan baju-baju bekas. Dan sembako. Is giving your life and beritakan kabar baik kepada orang yang di panti asuhan. Anda ngerti ini artinya apa? Ngerti gak nih? Apakah Yesus ada di tengah-tengah Yusuf Maria? Apakah Yesus ada di tengah-tengah para gembala? Apakah Yesus ada di tengah-tengah tukang kayu? Apakah Allah konsisten karakternya? Dia selalu mau tinggal di tengah-tengah manusia. Pernah tahu tabernakel Musa ada di tengah-tengah suku Israel? Kamu pernah tahu pohon kehidupan ada di tengah-tengah Adam? Allah gak pernah mau pisah sama kita. Dari dulu sampai selamanya dia mau tinggal dengan manusia. Manusia yang gak suka sama dia. Manusia gak betah sama Tuhan. Betahnya sama uang. Saya gak jelekin kamu. Saya gak nyalain kamu. Aslinya saya seperti itu. Tanpa Yesus, uang segala-galanya bagi saya. Makanya pertobatan pertama kali Yesus ngomong jam 11 malam di apartemen saya di Park Royal. Mau berapa lama kau jadi budak uang? Hanya Tuhan bisa ngomong kayak begitu. Kalau ngomong sama orang tua saya mana mungkin ngomong kayak gitu. Orang kita sama-sama budak uang kok. Jor-joran kita budak uangnya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, gue juga beli mobil. Itu berhasil katanya. Itu keluarga jaya. No, it's not. Kalau memang itu yang keluarga jaya, kenapa saya mau bunuh diri? Makanya Yesus datang. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Jelas gak tuh? Dia datang ke milik kepunyaannya. Sayangnya yang dia miliki tidak merasa dia miliki. Gila gak tuh? Isn't it crazy? He came for his own, but his own reject him. Jadi kalau kamu memberitakan kabar baik dan tidak diterima, normal Yesus saja ditolak kok. Kenapa ditolak? Sebab kamu udah biasa self survival, udah biasa ada problem beresin. Pakai problem kena beresin dulu sendiri. Sampai mentok habis upayamu, baru dengan rendah hati berkata, Pak Pendeta, Ibu Pendeta tolong aku, doain aku. Mesti jangan ngomong minta doain. I think ini saatnya aku butuh Tuhan yang kamu pernah beritakan. Buat apa didoain? Orang kamu gak percaya Tuhan saya. Dan firman itu untuk dapat diterima oleh kepunyaannya harus menjadi manusia. The word become flesh. Dan lihat, diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya. Kalau enggak bagaimana percaya dia Tuhan, anak manusia. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. A child is born, Yesaya 9 ayat 5. And a son is given. Anak lahir, tapi anak tunggal Bapa. Bahasa Inggrisnya a son of God, bukan child of God. Putra Allah diberikan pada kita. Semua ini yang dihidupin Yesus, penggenapan Yesaya 9 ayat 5. Gak ada yang baru. Antara Injil sama Yesaya plak satu buku. Satu nubuat, satu vision, satu kenyataan. Itu hebatnya kita ikut Tuhan. Dikasih janji, dan suatu hari janji menjadi kita. So nice hidup seperti itu loh. Dan pribadi yang menjanjikan dijamin hidup selama-lamanya. Dan tidak ada firman keluar dari mulutnya bisa gagal. Amin. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima grace upon grace. Ini kalau pakai bahasa Inggris enak sekali ini. Grace adalah kemampuan ilahi yang diberikan kepada manusia debu yang fana. Yang lagi jaya sombongnya gak keruan. Tapi kalau lagi hancur dikasih karunia tetap memberi. Gila ya Tuhan itu ya. Saya kalau suruh jadi Yesus aku gak kuat kali. Kamu ngerti gak sih ayat ini ngomong apa? Kalau kamu terima Yesus. Waktu kamu gak butuh Yesus karena kamu kaya, mampu, hebat.
hebat, lagi keren, dibilangin firman juga kuping kiri, kuping kanan. Tapi pada waktu kamu habis kekuatanmu, jalannya mentok. Dan kamu datang kepada Yesus karena ibu pendeta bawa kamu ke situ. Ibu pendeta gak akan bawa kamu ke bank ya. Nabi Elisa gak bawa janda yang ditinggal mati nabi suaminya. Bangkrut kepada bank, peminjam uang. Dia bilang, mana ada apa? Apa yang kau punya di rumah? Yang gak berarti, yang gak ada artinya, gak ada nilai dolarnya. Itu yang diminta Tuhan. Karena dia selalu mulai dari yang kecil yang gak ada arti bagi kamu, tapi berarti bagi Tuhan. Sekalipun kamu sombong dan merasa gak butuh khotbah tentang Natal. Suatu hari kamu mentok, kamu datang kepada Tuhannya, Apostle Henry. Dan dia akan kasih kamu the grace upon grace. Gak pernah korek-korek isu bahwa kamu orang yang tidak setia. Itu bukan bagian dia. Karena dia tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni. Itu yang bikin kita hancur. Itu yang bikin kita tobat. Layaknya kita kayak anak bungsu. Aku udah gak layak. Aku membuat kejahatan. Aku layaknya jadi babu. Jadi pekerja di tempat ladangnya bapak aja. Supaya aku digaji aja. Aku hidup pakai gajian deh. Gak usah kasih warisan. Warisan udah habis kok. Semua dihitung pakai monetary sama anak bungsunya. Dosa pun mau diberesin pakai duit. Tapi bapaknya melakukan apa? Grace upon grace. Kalau kamu gak tobat gara-gara gini. Aduh saya gak tahu lah tobat kamu salah kali. Itu yang membuat saya mau tinggalin 7 perusahaan. Karena terlalu gila pengampunannya. Terlalu baik dia. Dia gak pernah ngitung berapa abortus saya lakukan. Dia gak pernah mikir berapa kumpul kebo saya hidupin. Gak pernah disebut sama dia. Saya yang nyebutin. Untuk menunjukkan berapa dalamnya. Betapa lebarnya, tingginya, kasihnya pada saya. Masa dikasih-kasih begitu, gak mau ninggalin segala-galanya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, peraturan dan ketentuan. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus. Saya mau ringkas semuanya ini. So Allah datang untuk merestorasi manusia kembali ke gambar dan rupa Allah. Itu yang hilang. Why did Jesus come? Rupanya Allah hilang dari kamu. Karakter Kristusnya hilang dari kita. Roma 8 ayat 29 sebab semua orang. Berapa orang? Yang dipilihnya dari semula. Berapa orang dari semula dia pilih? Semua. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara, maka kamu kasih persembahan sulung. Tahun pertama, tahun awal tutup tahun, bawa buah sulung. Hasil terbaik yang Tuhan berikan pada kamu. Kalau mereka mengaku sumber kekayaan kamu dari Tuhan. Now this is the real condition. Pakai bahasa Inggris ya. Total law about Christmas. God made us in His image. Dengerin dulu, jangan difoto dulu. God made us in His image so that He could walk with us and work in and through us. Always God with us. But mankind turned away from God. We wanted, bukan S ya, we wanted to live apart from God, not realizing that it would be death to us. Kapan kamu mati? Tinggal badannya dikubur aja. Anda mau tahu orang tanpa Yesus sudah mati. Tinggal tunggu badannya dikirim ke debu aja. Tapi nyawanya udah mati. Tetapi Allah tahu. Dan Allah begitu mencintai manusia. Sehingga dia datangi manusia ciptaannya. Katakan Christmas artinya Allah mendatangi ciptaannya. Tapi ciptaannya gak sadar dia pernah diciptakan. Makanya bisa ganti jenis kelamin kapan saja melalui operasi. God, ini boleh difoto. God bagian ini, relentlessly pursuing us.
Allah ngubur kita. Kita pasti dicari, nggak mungkin. Allah mengirim nabi-nabinya. If you want to know about panggilan, saya kasih tahu panggilan. Panggilan Tuhan bagi umatnya. Lewat nabi-nabinya disampaikan. Gagal nabinya. Karena mereka menjadi nabi palsu dan melayani karena uang. Itu Anda baca kitab Imamat, kitab Maleaki, Obaja. Itu mengenai nabi manusia yang rongsok semuanya itu. Nggak semuanya bagus. Dia panggil orang jadi imam-imamnya. Gagal juga. Karena mereka menjadi imam yang koruptor. Dia panggil raja-rajanya, dibikin sistem berubah dari sistem kerajaan Allah, dibikin sistem kerajaan Baal Asitoret. Gagal semua. Allah tahu, walaupun dia butuh manusia untuk menjadi pemberita Injil, tetap akan gagal. So dia mesti datang, kegagalan pelayanan para nabi-nabi Tuhan dan para imamnya Tuhan dan raja-raja Israel dan Yehuda. Bukti memang Allah harus datang. Kalau manusia nggak gagal, nggak butuh Christmas. Christmas adalah kebutuhan seluruh umat manusia. Kamu belajar di kitab raja-raja, banyak kan raja gila di situ. Raja Uzia yang luar biasa waktu muda, sangat kaya. Duh, kayaknya gila benar-benar. Otaknya pinter. Akhirnya dong, dosa, hancur hidupnya. Makanya dari kitab raja-raja kamu belajar apa? Kamu bisa mulai benar, belum tentu akhirnya benar loh. Be careful. Setiap buku ada tema. Kalau baca Alkitab lihat temanya apa. Jangan ayat dan fase dihafalin sampai keriting rambutmu. Makanya kamu Kristen kribo. Allah datang dalam tubuh manusia sebagai nabi yang benar, imam yang kudus, raja pelayan, servant king. Yesus datang untuk melayani, bukan minta dilayani. Makanya kalau jadi hamba Tuhan jangan gila hormat. Kalau nggak dihormati tersinggung. Wah, kirim lagi Tuhan, tersinggung. Lebih banyak lagi. Biar gelap total. Begitu hancur nggak ada pengharapan jadi hamba Tuhan. Terang tetap ada. Angkat wajahmu, keselamatan telah datang. Yesus adalah nabi dan imam yang lebih baik. Yesus tidak sekadar berdiri di hadapan Allah atas nama kamu bersyafaat. No. Ibrani 4 ayat 15 dia buka jalan yang baru dan hidup untuk semua manusia. Semua manusia bisa datang langsung kepada Allah. Yes Lord. Ada amin. Tidak ada situasi yang buruk, yang sial. Kalau kamu merasa sial dan sialan, well, penasehatmu membahas sial. Penasehatmu iblis. Kalau kamu datang kepada Yesus, nggak ada sial. Yang ada solusi. Siapa solusinya? Jesus. Yesus nggak punya solusi. You just have Jesus. Solusinya akan keluar. So, Yesus itu raja yang benar dan lebih baik daripada segala raja yang hebat yang lagi perang. Perang rebutan tanah, mata uang. Wah, kacau. Jadi, apostle nasihatnya apa nih? Mata uang bridge Amerika dolar atau yuan Cina, nggak tahu, mata uangku iman dalam Yesus. Tapi Ibu ini kan tidak kerja di, nggak ada urusan, semua ekonomi ada di aturannya Yesus. Bukan central bank. Yesus tidak sekadar merapihkan dunia yang hancur karena dosa. Saya ngomong sama kiri kanan, kamu tinggal di dunia yang hancur. Dosa ngancurin. Tapi Yesus membuat ulang dunia yang baru. Yesus adalah Allah beserta kita. Dialah Immanuel. So saya mau tanya kabar baiknya apa? Kamu keluar dari ruang ini, apa kabar baik yang disampaikan? Next slide please. Jesus is the good news. Boleh Pak Pendeta yang terkasih maju ke depan. So saya mau tanya, are you tired of Jesus? Kamu udah capek sama Yesus? Capek baca Alkitab? Kamu capek? Harapanmu hilang? Terhadap Kristenan pun kamu negatif? Apostle sebagai manusia, dengan panggilan Tuhan, saya minta maaf,
selama 2023 tidak menjadi contoh model yang baik bagi kalian. But it doesn't mean hidupmu berakhir di situ. Karena pendetanya tidak menjadi gambaran yang terang, yang bagus buat kalian. Yesus tetap ada di bumi. Rohnya tetap ada di bumi. Dan tidak mau tinggal di gedung-gedung mewah. Dia mau tinggal di hati kamu. Hidupmu tidak tergantung pendeta yang sempurna. Nabinya gagal, imamnya gagal, rajanya gagal. Sebab Yesuslah raja, nabi, dan imam yang sempurna. So kalau engkau kecewa dan mengakhiri Natal terakhir di tahun 2023 dengan kekecewaan, I think you need to go back to Him. Bahwa kamu salah dan berdosa. Taruh pengharapan di manusia bukan di manusia Yesus. Yang rela mati menjadi dosamu dan tanggung hukuman dosamu. Tanggung penyakitmu. Tapi kematian gak bisa pegang dia. Maut gak bisa pegang dia. Dia bangkit, dia kalahkan maut dan dia bangkit pada hari ketiga. Untuk hidup dan memberi kamu hidup berkelimpahan. Begitu besar kasih Allah pada dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal. Yang adalah kehidupan itu. Barang siapa percaya tidak akan binasa. Tapi terima hidup dan hidup selama-lamanya. Kalau engkau sudah apatis rohaninya, udah dingin setengah mati mau baca Alkitab, mau doa itu negosiasinya luar biasa. Doa tidak lain hanyalah bangun hubungan sama Tuhan. Berapa dari Anda tahu orang berdoa di tengah-tengah masalah tidak akan dijawab? Nah, Tuhan akan berjalan menemani kamu di tengah sumur problem kamu. 6 tahun saya tunggu, saya keluar dari masalah Bareskrim. Dari masalah internal dan eksternal ditindas habis saya. Harga diri saya. Kalau memang instan Tuhan menolong, dia ada jawaban di doa, kenapa mesti nunggu 6 tahun? Kamu bisa doa, tidak ada jawaban. Mark my word. Karena jawabannya adalah Yesusnya. Bukan keluar dari sakit dan penderitaan. Dia gak pernah angkat penderitaan. Sebelum nubuat Yesaya dipenuhi dengan Yesus lahir di Bethlehem, Israel 400 tahun tidak mendengar suara Tuhan sama sekali. Antara Maliaki dan Matius lembarannya putih. Buka Alkitabmu. Putih semua. Tuhan gak ngomong 400 tahun. Lembar putih itu 400 tahun. Buktikan sama saya problem Israel dari nubuat sampai terjadi butuh 1 malam. Nobody prays untuk mendapat solusi. Kamu kepahitan karena kamu gak ngerti Tuhan. When you pray, dia senang karena kamu ngajak dia masuk dalam situasimu. Dan dia mau jalan bersamamu. Makanya lagu dengan lirik Sari Simorangkir. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Gak ada instan. It's a progress. It's a journey. Dan sambil berjalan lewati bersama-sama dia. Kekelaman, kegelapan itu. Karaktermu diubah seperti dia. Karena dengan siapa kau berasosiasi, begitulah kamu jadinya. Amsal 13 ayat 20. Tuhan gak mau kamu jadi orang sombong ditolong Tuhan. Tuhan mau kamu keluar masalah menjadi seperti Yesus. That's the message for 2023 Christmas. Tobat dari berdoa biar masalah kelar. It will not be kelar. But God, Jesus, kabar baik itu mau bawa kabar baik kehidupanmu. Dan dia sendirilah kabar baik. Makanya perjumpaan dengan Tuhan, encounter with God is everything. One night with Jesus, turn everything aside. Yakub berubah jadi Israel, satu perjumpaan. Simon menjadi Petrus karena perjumpaan. Tapi dia mesti tunggu 3,5 tahun. Apakah engkau mau membangun otot, ketabahan, ketekunan untuk menanti Tuhan? Sampai kamu dirubah.
Waktu kamu dirubah, problem yang sama akan diselesaikan dengan mata Tuhan, bukan mata orang ketakutan. This is the message from Jesus. Jesus will never help your problem. He will not buy you a house. He will not buy you a car. He'll bring you through the process. Sampai kamu layak terima mobil yang dia sediakan. Tundukkan kepala. Kalau itu kalian hari ini jujur di hadapan Tuhan. Jangan main topeng lagi, jangan main sandiwara lagi. Capek jadi Kristen pura-pura, semua diandalkan dengan dolar, emas, harta kekayaan yang fana. And you say, I need Jesus every day in my life. Saya mau Yesus, bahasa Inggrisnya, I want Jesus to tabernacle with me. Aku mau Yesus bertabernakel di aku. Aku mau Yesus membangun baitnya di aku. Meno artinya bikin rumah di dalam Tuhan. Izinkan Tuhan bikin rumah dalam hidupmu. Anda yang berkata, aku salah ya selama ini. Ternyata aku kepingin minta Tuhan beresin masalahku semua. Hubungannya gak baik sama istriku, hubungan gak baik sama suamiku. Aku kepingin Tuhan ubah dia. Enggak, yang Tuhan mau ubah kamu dulu. Anda yang udah frustrasi dengan doa, malas berdoa, malas baca Alkitab. Saya mau tempat ini malam pagi hari ini menjadi tempat yang kudus, tempat yang sunyi, tempat yang senyap. Untuk kamu bisa menerima bintang terang itu ke dalam hati kalian.